Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadhana ghufira lahu dinuhu. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia jualah kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karunia jualah dan dengan jasa beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Banjarmasin, yang sama-sama kita hormati. Yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Banjarmasin, yang sama-sama kita hormati. Yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMKN Negeri 2 Banjarmasin serta anak-anak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang namanya rezeki, terutama adalah kesehatan. Di mana alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan ini yang tepatnya terjadi pada bulan suci Ramadan. Adapun tema pada hari ini adalah yang kita ambil kebaikan-kebaikan apa saja yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Mengutip dari dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah Bapak bacakan yang di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu kebaikan yang ada di dalam puasa itu adalah takwa. Itu dari sisi rohaniyah lah. Itu dari namanya sisi rohaniyah. Di dalam puasa sendiri telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rohani aja yang dapat menikmati puasa, tetapi juga untuk namanya kesehatan jasmani. Jadi ada dua lah yang kita dapat pada saat melakukan ibadah suci bulan puasa pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kesehatan rohaniyah, terus yang kedua adalah kesehatan jasmaniyah. Nah, kesehatan rohaniyah itu mungkin berupa yang telah diteliti oleh para dokter medis tentang masalah puasa. Yang pertama mungkin bisa yang namanya menjaga kestabilitasan berat tubuh seorang manusia. Kalau dari segi rohaniyah, artinya kita disuruh namanya menjaga dari sifat-sifat tercela, atau bisa disebut dengan di dalam Al-Quran ada yang namanya nafsu amarah, di mana nafsu amarah itu adalah nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Contohnya mungkin kalau nafsu amarah, contohnya mungkin seperti berzinah pada saat bulan puasa. Udah menjalik lah berzinah. Nah, terus lagi yang namanya menggibah, nih mulutnya tolong dijaga pada saat bulan Ramadan, jangan sampai menggibah. Artinya kalau kita sampai melakukan dosa, maka tercederalah yang namanya kesehatan rohaniyah kita pada saat bulan suci Ramadan. Nah, itu yang ada di dalam takwa tadi, yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim nomor hadis 1973 yang perawinya adalah Abu Hurairah yang Bapak bacakan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man sauma ramadana ghafara lahu dinahu, yang artinya barang siapa yang melakukan barang siapa yang melakukan puasa pada saat bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita berbicara masalah kebaikan bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, apapun pekerjaan kita yang sifatnya adalah mubah, dalam artian boleh, maka dicap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini nih, mengadakan kita pada hari ini apalagi mengadakan namanya majelis ilmu lah, dimana sini kita alhamdulillah pahalanya dua kali lipat atau 2000 kebaikan, yang dimana satu kebaikan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan menjadi dua kebaikan. Begitu juga pula tidur juga kita mendapat pahala. Kalau kita dalam hukum Islam, tidur itu hukumnya sifatnya mubah. Tetapi kalau kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, tidur itu menjadi pahala, artinya menjadi sunnah dia. Yang mana pekerjaan dunia yang sifatnya sunnah dikerjakan pada bulan suci Ramadan itu menjadi sunnah. Nah, itu tadi keberkahan yang namanya bulan suci Ramadan. Nah, tetapi kalau misalkan ada seperti ini nih, tidur aja setiap dari misalkan sahur sampai buka. Nah, apalagi sampai meninggalkan sholat. Soalnya kan sholat juga merupakan salah satu tiang agama lah, rukun Islam. Sama dengan halnya puasa juga rukun Islam. Nah, apabila kita tidur sampai yang namanya lupa waktu sholat, gimana puasa kita tuh? Jadi apa? Soalnya kan juga sholat juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi puasa kita menjadi sia-sia. Tapi kalau ditinggalkan kita malah mendapat dosa. Artinya kalau kita logikakan yang wajib aja bulan puasa kan hitungannya lebih banyak lagi kan pahalanya. Logikanya gini, yang sifat duniawi aja, contohnya seperti makan, minum, tidur, terus mengadakan misalkan kegiatan seperti ini, itu sudah dinilai pahala, apalagi mengerjakan kegiatan yang sifatnya keagamaan. Contohnya seperti misalkan sholat, belajar pada saat bulan suci Ramadan, itu juga mendapat dua kali kebaikan, karena belajar itu hukumnya wajib lah. Dalam surah apa tuh? Iqra bismi rabbikal surah Al-Alaq lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu dalilnya belajar. Kata siapa belajar enggak wajib? Kata siapa nuntut ilmu enggak wajib? Nuntut ilmu hukumnya wajib. Itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi di situ makna membaca di situ artinya adalah makna kita belajar. Apalagi dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya dua kali. Nah, itulah kebaikan namanya bulan suci Ramadan. Apakah kebaikan bulan suci Ramadan habis itu aja? Tidak. Masih ada kegiatan bulan suci Ramadan di mana ada yang namanya malam Lailatul Qadar, atau biasanya orang Banjar menyambatnya malam Salikur, yalah. Nah, kalau orang Banjar mengatakannya malam Salikur, kalau dalam bahasa Arabnya malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu artinya malam Lailatul Qadar? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, di mana malam yang diturunkannya Al-Qur'an itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan tahun 532 Masehi, atau bertepatan tahun kedua Hijriah. Nah, disitulah turun Al-Qur'an, di mana di sana dituntut yang namanya kita lah pada malam itu selalu yang namanya berzikir, artinya kita menuntut atas perintah atas dosa-dosa kita. Semua doa insya Allah apabila kita yakin kalau kita berdoa pada malam Lailatul Qadar pas bertepatan dengan yang namanya bulan Ramadan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya kalau kita berbicara kebaikan Ramadan, artinya di dalam bulan suci Ramadan bukan hanya kita namanya menahan
menahan lapar dan haus juga lah dari yang namanya terbit fajar sampai tergelincir matahari. Bukan hanya itu, tetapi juga kita yang namanya menahan hawa nafsu amarah. Ingat, hawa nafsu itu ada 3 lah. Jangan diartikan hawa nafsu itu jelek, bukan. Jadi hawa nafsu di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah nafsu amarah. Terus yang kedua ada namanya nafsu lawamah. Terus yang ketiga ada yang namanya nafsu mutmainah. Nah, kalau nafsu amarah ya tadi sudah Bapak contohkan, seperti misalkan kita senang menggibah, itu nafsu amarah namanya. Senang menggibah, terus berbuat zina, terus sering berbohong, durhaka kepada orang tua. Nah, itu nafsu amarah. Itu nafsu amarah yang mengendalikannya. Nafsu amarah itu siapa? Temannya setan. Nah, kalau nafsu lawamah itu contohnya seperti makan tidur, makan yang sifatnya keduniawian. Nah, itu nafsu lawamah. Nah, terus ada namanya terakhir nafsu mutmainah, nafsu yang bagus. Contohnya seperti menahan untuk kita tidak namanya berbuat kebatilan atau berbuat yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Itu yang namanya adalah nafsu mutmainah. Jadi ingat, nafsu itu terbagi 3. Yang harus kita tahan pada bulan suci Ramadan itu adalah nafsu amarah. Oke, ya mungkin sampai di sini dulu lah tausiah singkat pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wa taufiq wa hidayah wa ridhol inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.